Sebuah musibah yang tak diduga baru saja dialami oleh presenter Mandala Shoji, di mana mobil miliknya secara tiba-tiba disiram air keras oleh sosok misterius. Peristiwa mengejutkan itu bukan hanya mengancam keselamatan Mandala, tetapi juga menambah beban psikologis yang sudah cukup berat bagi presenter ternama ini. Bersama istrinya, Marida Deanova, dan tim kuasa hukumnya, Mandala memutuskan untuk melaporkan insiden ini ke kantor Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Kedatangan mereka ke BPKN bukan hanya sekedar untuk mengadukan masalah, tetapi juga untuk menggali lebih dalam mengenai teror yang dirasakannya. Mandala curiga bahwa aksi kekerasan ini mungkin berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapinya dengan sebuah hotel di Pontianak. Pas kejadian sesudah sidang waktu itu. Ya. Tanggal berapa? Kurang lebih 2 minggu yang lalu Bunda ya. Hampir 1 bulan, saya agak lupa. Cuman kita tutupin karena kita tidak mau memperkeruh suasana. Kita berharap mungkin ada solusi yang bisa kita berikan lah, gitu. Solusi yang apa yang kira-kira bisa kami tempuh supaya kami tetap bisa terlindungi, tetap bisa aman. Makanya istri nggak berani ke sana lagi karena ada kasus itu. Jadi dia benar-benar nggak terdetek sama sekali gitu loh. Padahal di sana juga ada CCTV, ya kan. Terus kita di sana juga dilindungi teman-teman juga. Tapi kenapa bisa sampai lepas begitu? Sampai mobil kami menjadi korban. Itu kan salah satu kan bahayanya takutnya kalau nanti pas lagi manusianya jadi korban. Ya. Nah, kita minta perlindungan BPKN RI. Ya, perlindungan kenyamanan kami sebagai warga Indonesia, dan juga kami ini korban. Tidak hanya kami loh korbannya, banyak korban lainnya, dan mereka semua ketakutan. Korban yang lain ketakutan. Ini kan heran, aneh. Ini negara hukum, negara yang besar, dan banyak orang baik di sini, tapi kenapa korban ketakutan? Ya, dan mereka meminta kami mewakilin. Ya, awalnya kami emang berusaha untuk berjuang, tapi semakin kesini kok semakin teror semakin menjadi ya. Bahkan kami diserang dengan buser-buser mereka itu kan secara intensif, dan intimidasi juga ada di sosmed kami yang kami lihat, wah ini saya nggak bisa ditolerin nih. Gitu. Jadi kami harus minta perlindungan hukum. CCTV sudah dicek, itu kejadian nggak di rumah? Ya, jadi kejadiannya di luar di saat kami menggunakan mobil itu. Jadi kita nggak tahu itu kejadiannya di mana, tapi pas tiba-tiba kita cek mau cuci mobil, loh kok mobilnya melepuh gitu kan. Kita akhirnya tidak sembarangan identifikasi, kita tanya sama bengkel mobil, ini kenapa mobil ini kok bisa sampai seperti ini. Dan mereka ngecek dan mereka mengambil kesimpulan bahwa ini disiram air keras. Jadi pertama kita hari ini menerima pengaduan dari Mas Mandala dan istri. Yang pertama, salah satu tugas BPKN itu kan adalah menerima pengaduan dari konsumen, pelaku usaha, dan LPKSM. Nah, ini hari ini kita sudah terima dan langsung melakukan verifikasi kepada konsumen langsung, dalam hal ini Mandala dan istri. Yang kedua, catatan kami adalah terkait dengan tindakan-tindakan di luar kelaziman itu kami beranggapan bahwa itu di luar tanggung jawab dan kewenangan kami. Tetapi sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, yaitu mengeluarkan rekomendasi, nantinya kami mendorong juga kepada kuasa hukum untuk melaporkan kejadian ini ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Itu kan yang bisa melindungi Mas Mandala selaku konsumen yang diduga mengalami hal-hal terkait tersebut di atas. Terkait dengan persidangan, kami selaku BPKN tidak bisa masuk intervensi terlalu jauh, tapi dalam waktu dekat karena pengaduan ini sudah masuk, kami akan melakukan klarifikasi kepada pelaku usaha. Ya, kami akan coba untuk panggil pelaku usaha tersebut dari pihak hotel untuk mendalami apa sih sebenarnya yang terjadi, sehingga pengaduan Mas Mandala ini bisa terang dan jelas, sehingga hak-hak konsumen itu bisa terpenuhi dengan baik. Sebelumnya, Mandala Shoji memang terlibat dalam perseteruan hukum yang cukup sengit dengan hotel tersebut.
Masalah ini bermula ketika ia merasa diusir secara paksa tanpa alasan yang jelas. Pengusiran ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga mencoreng reputasi Mandala sebagai seorang presenter yang dikenal profesional dan beretika. Ia merasa dipermalukan di hadapan publik, dan lebih parah lagi, tidak ada penjelasan dari pihak hotel yang menunjukkan itikat baik. Kekecewaan mendalam meliputi hati Mandala. Ia berharap pihak hotel dapat memahami kerugian yang ditanggungnya, baik secara emosional maupun finansial. Namun, setiap kali ia mencoba berkomunikasi, jawabannya selalu mengambang dan tidak memuaskan. Dengan situasi yang semakin tidak menentu, Mandala merasakan dorongan untuk mengambil tindakan lebih tegas. Ia mulai merencanakan langkah-langkah yang lebih drastis. Penyiraman itu adalah kaitan, tapi permasalahan utama yang kami laporkan adalah terkait dengan hak-hak klien kami selaku konsumen yang diduga dilanggar oleh pihak pelaku usaha dalam ini hotel. Mengapa demikian? Karena klien kami sebenarnya seharusnya itu check out itu di 2 malam. Namun demikian di 1 malam sudah dikeluarkan secara sepihak dan itu terjadi kerusakan di situ. Dan dari pihak hotel sendiri terkesan tidak memberikan solusi terhadap hal tersebut ya Mas Mandala ya. Sampai dengan detik ini pun tidak ada permintaan maaf yang disampaikan pihak hotel kepada klien kami. Seharusnya kan hal yang pertama, terlepas itu daripada benar atau salah, harusnya mereka itu kan hospitality ya, harusnya mengedepankan prinsip kenyamanan. Memang sudah ada informasi yang beredar juga bahwa pemilik daripada Hotel Golden Tulip Pontianak itu adalah orang besar. Dan informasinya yang bersangkutan sedang berproses hukum. Kalau sampai saat ini proses persidangan itu sudah hampir kesimpulan, jadi sudah tidak terlalu lama lagi akan ada putusan terkait dengan gugatan tersebut. Jadi dalam proses persidangan itu mereka juga, ini agak lucu nih, mereka itu pelaku usaha bergerak di bidang hospitality malah gugat balik. Harusnya kan mereka mencari jalan yang terbaik untuk hal ini gitu kan. Malah mereka gugat balik klien kami itu berapa Mas? 10 miliar. 10 miliar ya sekian lah. Seperti itu. Jadi saya minta sama masyarakat, minta doa dan dukungannya. Kami ini masyarakat biasa yang mewakili korban yang lain, yang berusaha untuk berani bersuara. Ya, tapi sayangnya suara kami, ya kan, perjuangan kami tidak pernah dihargain. Tidak ada pernah permintaan sedikit pun dari pihak hotel mendatangin kami, ya kan, secara individu, prinsipalnya untuk minta maaf tidak ada sama sekali. Apalagi surat menyurat itu tidak pernah sama sekali. Tapi yang ada, kami malah digugat balik dan kami diancam. Ini cara-cara premanisme, ya. Apakah akan terus Indonesia seperti ini? Ini jelas-jelas merusak nama baik Indonesia, apalagi untuk Bapak Presiden kita yang terbaru, Pak Prabowo nanti dilantik. Kalau cara-cara premanisme seperti ini masih ada, saya yakin Pak Prabowo tidak akan diam. Ya. Beliau orang yang tegas, beliau orang yang berani. Ya. Kalau kami masih ditekan, apalagi kami dapat bocoran, kami akan dikalahkan di pengadilan. Ya, begitu kami dikalahkan, kami akan teriak, kami akan bilang ke Pak Presiden. Ya, itu akan menjadi perjuangan kami. Kami akan banding, Pak. Ya, kami akan banding dan kami akan terus minta perjuangan dan meminta bantuan dari Pak Presiden. Karena bukti-bukti kita jelas, Mas. Ya. Kami tidak mengada-ngada di sini. Jangan mentang-mentang dia seorang yang besar, yang kuat, tapi bisa ya menteror kami, mengancam kami dengan hal yang seperti ini. Ya, jangan seenaknya. Ini negara hukum. Apalagi tadi dibilang sudah kena kasus apa? Permasalahan hukum. Permasalahan hukum. Ya.